Salam bagi kita semua. Kiranya kesehatan yang dianugerahkan Tuhan sedang kita nikmati sekarang. Puji syukur kepada Tuhan karena kita bisa bertemu kembali dalam channel ini dan diberi kesempatan untuk merenungkan firman untuk kita gunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sudah mensubscribe, melike dan membagikan renungan ini, kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari bersedia mengajak kawan-kawan kita untuk ikut mensubscribe-nya juga. Untuk memulai perenungan kita, marilah kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Firman yang akan kita renungkan ditentukan dari Lukas 12 ayat 49 sampai ayat 53. Suatu perikop yang isinya sangat indah luar biasa. Marilah kita baca bersama. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kamu datang untuk membawa damai. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Demikianlah firman yang akan kita renungkan dan pahami dalam bingkai tema mengikut Yesus secara total. Dan ketahuilah, yang berbahagia adalah orang yang mendengar, memahami dan melakukan firman dan perintah Tuhan. Amin. Mari kita temukan apa yang dimaksudkan dalam firman ini. Pertama, Yesus Kristus membawa damai dan konsisten bekerja untuk damai di bumi. Sewaktu Yesus Sang Juru Selamat lahir, para malaikat dan bala tentara surga menyanyikan nyanyian merdu, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Demikian saya mengubah lagunya, Lukas 2 ayat 14. Gelar yang dihubungkan dengan dirinya mengatakan bahwa anak yang telah lahir itu, yakni Yesus Kristus, adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Yesus mengajar para pengikutnya agar menjadi pembawa damai, supaya mereka menjadi anak-anak Allah, melalui ajarannya yang mengatakan, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5:9. Dia mengatakan, atau Yesus Kristus mengatakan, bahwa apabila seorang beriman hendak pergi mempersembahkan persembahannya, yang artinya berdoa atau beribadah, tetapi dalam hatinya teringat ada perselisihan dengan saudaranya atau orang lain, dia harus terlebih dahulu pergi berdamai dengan saudaranya tersebut. Matius 5:24. Dan kalau seseorang berselisih atau bermusuhan dengan orang lain, maka diusahakanlah sesegera mungkin berdamai dengan lawannya itu, agar tidak terjadi hal yang lebih parah, misalnya diseret ke pengadilan dan dipenjarakan. Bandingkan Matius 5:25. Yesus mengajarkan kepada pengikutnya
agar mereka selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Matius 9 ayat 50. Kalau pengikutnya hendak memasuki suatu rumah, maka dia wajib menyapa penghuni rumah itu dengan mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Lukas 10 ayat 5. Jika salam itu tidak disambut penghuni rumah itu, maka salam itu kembali kepada yang mengucapkannya. Jika seorang raja merasa tidak sanggup mengalahkan musuhnya, lebih baik dia mengutus utusannya kepada musuhnya untuk mengusahakan perdamaian. Bandingkan Lukas 14 ayat 32. Sewaktu Yesus memasuki Yerusalem naik keledai, sebelum dia ditangkap, dia dielulukan sebagai Raja Damai. Bandingkan Lukas 19 ayat 38. Yesus menginginkan para pengikutnya mengalami damai sejahtera dalam diri mereka. Bandingkan Yohanes 16 ayat 33. Apabila Yesus Kristus yang telah bangkit itu bersua dengan para pengikutnya, dia selalu menyapa mereka dengan ucapan, damai sejahtera bagi kamu, Shalom Lakem, atau Eirene Humin. Baca Lukas 24 ayat 36, Yohanes 20 ayat 19, 20 ayat 21, 20 ayat 26. Dia menegaskan kepada para pengikutnya, damai sejahtera atau Shalom Eirenen, kutinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, Selomi, Eirenen ten emen, kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yohanes 14 ayat 27. Dari itu kita ketahui bahwa Yesus Kristus membawa damai dan menawarkan damai kepada seluruh umat manusia. Itu tidak diragukan sama sekali. Yesus Kristus juga mati di kayu salib dan bangkit dari kematian itu adalah dalam rangka menciptakan damai sejahtera di bumi melalui pengampunan dosa. Yesus Kristus sangat konsisten dalam pengajarannya tentang damai itu. Dia melakukannya. Dia berdamai dengan dirinya. Walau dia sangat bergumul berat tentang penderitaannya, sehingga dia pernah meminta kepada Bapa, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Matius 26 ayat 39. Tetapi akhirnya dia berdamai dengan dirinya dan juga dengan Bapanya, sehingga dia mengatakan dalam doanya itu, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Matius 26 ayat 42. Di puncak penderitaannya sewaktu tergantung di kayu salib itu, dia menyatakan damai yang daripadanya kepada semua lawan-lawannya dengan mengatakan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Tuhan Yesus Kristus mendirikan kerajaan Allah atau kerajaan surgawi di bumi atas dasar damai sejahtera, Shalom yang dibawanya. Dalam bahasa Paulus dikatakan, kerajaan Allah atau kerajaan surgawi yang didirikannya bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera atau Shalom, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jadi damai dalam kerajaan Allah atau kerajaan Allah itu bukan soal perundingan-perundingan damai ala politik, ala ekonomi, dan lain-lain yang ada di dunia ini. Dalam segala percekcokan atau pertentangan, perselisihan, perpecahan yang terjadi di kalangan pengikut Yesus Kristus, semua pihak yang berselisih harus kembali kepada damai sejahtera yang diajarkan oleh Yesus Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Demikian Paulus di Efesus 2:14. Dilanjutkan lagi, ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikian Paulus dalam Efesus 2:17. Tanpa damai sejahtera maka kasih menjadi hilang. Dan semua pekerjaan akan kacau. Jadi usahakanlah damai sejahtera sebagaimana yang dianjurkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus konsisten di situ. Tapi renungan yang kedua sekarang. Yesus Kristus datang membawa pertentangan, bahkan pedang. Selain mengajarkan tentang damai, Yesus Kristus sangat tegas mengatakan, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan. Ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan anaknya. Ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Lukas 12 ayat 51 sampai 53. Ayat sejajarnya dalam kitab Matius demikian. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang sisi rumahnya. Matius 10 ayat 34 sampai 36. Ucapan Yesus ini hendak menegaskan bahwa damai yang diajarkan Yesus Kristus, kemudian kesediaan mengikut Yesus Kristus, dan perbuatan mematuhi perintah Yesus Kristus menimbulkan pertentangan, pemisahan, bahkan pedang. Mungkin orang menerjemahkan di sini pedang itu perlawanan dengan senjata. Sebagai reaksi kepada ajaran Yesus Kristus. Ada orang yang membuat Matius 10 ayat 34 itu menjadi alasan menuduh agama Kristen itu agama yang mengajarkan perang. Itu tuduhan yang tidak benar. Agama Kristen itu agama damai, tanpa pedang. Tetapi agama Kristen itu bisa mengundang pedang orang lain yang bertujuan untuk membunuh orang-orang Kristen. Karena membenci damai yang ditawarkan oleh agama Kristen. Yesus sendiri melarang muridnya mengangkat pedang melawan orang Yahudi yang hendak menangkapnya waktu itu. Kepada Petrus yang menetak putus telinga hamba imam besar si Maltus, Yesus berkata, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Itu dalam Matius 26 ayat 52 sampai 54. Memang Yesus Kristus datang membawa pedang, tetapi pedang yang dibawanya adalah firman Allah. Yakni firman Allah yang hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, dari pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Demikian di Ibrani 4 ayat 12. Pedang ini memang menimbulkan pertentangan, bahkan perseteruan. Siapa yang tidak memihak kepada firman Allah, pasti bertentangan dengan orang yang menghayati dan mengamalkan perintah Allah. Orang yang mengasihi Yesus Kristus akan dibenci oleh orang yang membenci Yesus Kristus. Orang yang mengasihi Yesus Kristus adalah orang yang hidup dalam damai Kristus. Manusia antikristus, ateis, dan bahkan pengikut Yesus Kristus yang tidak berada dalam damai Kristus akan mengalami pertentangan dan perselisihan di kalangan mereka.
dan terhadap pengikut Yesus Kristus yang berada dalam damai sejahtera Kristus. Dalam nyanyian malaikat dan bala tentara surgawi di Efrata itu dikatakan bahwa damai sejahtera itu terjadi di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kalau ada kelompok manusia tidak membuat dirinya berkenan kepada Tuhan, tentu saja tidak ada damai buat mereka atau di antara mereka. Mereka akan bertentangan dan berselisih, bahkan bermusuhan dengan manusia yang memiliki damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera yang ditinggalkan Yesus Kristus bagi pengikut-pengikutnya tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Damai Kristus berbeda dengan damai duniawi. Di antara damai yang dari dua sumber ini dipastikan ada pertentangan. Bahkan kedua-duanya sering tidak ketemu. Contohnya di kalangan orang Batak Toba ada yang dikatakan masih pauto-otoan di bagasan damai, saling menipu di dalam damai. Itulah damai duniawi. Sedangkan damai Kristus tampak dalam prinsip orang Toba, jujur mulai ibadah, bolos mulai damai. Menghitung-hitung dosa permulaan timbulnya pertentangan atau perselisihan, mengampuni dosa permulaan adanya damai. Damai yang diajarkan Kristus selalu dibarengi dengan pengampunan dosa atau saling memaafkan. Renungan kita yang ketiga. Pertentangan terjadi di tengah keluarga karena di keluarga itu ada yang setia mengikut Yesus secara total dan ada yang menyangkal Yesus Kristus sebagai Tuhan, Juru Selamat, dan sumber kebenaran. Yesus berkata, karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki dan anak laki-laki melawan ayahnya, ibu melawan anaknya perempuan dan anak perempuan melawan ibunya, ibu mertua melawan menantunya perempuan dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Pertentangan itu bisa saja meningkat menjadi pemisahan atau memisahkan. Seperti dikatakan dalam Matius 10 ayat 35 sampai 36. Dalam berita medsos sering diberitahukan bagaimana seseorang yang menjadi pengikut Yesus Kristus menjadi sangat dibenci oleh anggota keluarganya. Dia dibully bahkan diusir dari rumah ayahnya atau hendak dibunuh. Tetapi yang menjadi pengikut Yesus itu tetap merasa damai dan tidak membenci sanak saudaranya atau orang tuanya yang membenci dirinya. Dia merasa damai karena merasa ikut mengalami derita yang dialami Yesus Kristus demi membawa damai Kristus di keluarganya. Di kalangan pengikut Yesus sering juga terjadi pertentangan bahkan berakhir pada pemisahan karena kelompok-kelompok pengikut Kristus itu berbeda pendapat tentang kepatuhan masing-masing kepada Kristus atau tentang bagaimana sebenarnya mengikut Yesus Kristus. Ada kelompok yang menuntut kejujuran, sedangkan kelompok yang lain ada yang melakukan korupsi, mendustai jemaat dan membela orang yang korupsi itu. Reformasi terjadi karena pertentangan di kalangan umat Tuhan tentang memahami ajaran Kristen yang benar, tentang keselamatan karena anugerah Tuhan semata-mata, atau karena kombinasi perbuatan baik dan anugerah Tuhan, tentang penghormatan kepada relikwi, tentang penghormatan kepada Bunda Maria, dan juga tentang sakramen-sakramen yang diajarkan Yesus Kristus dan yang harus dipraktekkan gereja. Akhirnya kaum Protestan memisah dari kaum Katolik, bahkan di Indonesia dipandang sebagai dua agama. Di kalangan gereja-gereja Protestan, persoalan tetek bengek dan gengsi-gengsian dalam menjalankan kepatuhan kepada Tuhan Yesus Kristus, serta ketidakmauan untuk saling mengampuni, sering menimbulkan pertentangan yang pada akhirnya menimbulkan begitu banyak sekali sekte-sekte dan denominasi-denominasi gereja. Perpecahan dalam satu denominasi menimbulkan denominasi baru. Dan akibatnya ada anggota keluarga yang menjadi terpisah denominasi gerejanya. Si ayah bergereja di denominasi A,
sedangkan si ibu bergereja di denominasi B. Itulah kenyataan yang sangat memalukan, tetapi dianggap tidak memalukan karena tegar tengkuk semata-mata. Setiap kelompok mengatakan, bagaimanalah ya kami bisa merasa damai hanya di dalam kelompok kami. Dengan demikian damai Kristus yang menjadi semangat menciptakan damai di bumi yang harus dipelopori umat Kristen menjadi tumpul dan ditertawakan dunia ini. Yesus menginginkan bahwa api yang dilemparkannya ke bumi harus sudah menyala. Api yang dilemparkannya itu adalah api Roh Kudus, yakni api yang membakar iman percaya semua pengikut Yesus Kristus, agar semua benar-benar bisa hidup dalam damai Kristus, bersih dari segala macam pertentangan yang membuat pemisahan, yang memampukan pengikut Yesus Kristus membuat segala macam pertentangan menjadi berkat untuk membangun damai Kristus di seluruh umat manusia. Biarlah dunia yang menentukan sikapnya terhadap tawaran damai Kristus itu. Biarlah Kristus sendiri nantinya yang memisahkan kelompok yang hidup dalam damai Kristus dengan kelompok yang hidup di luar damai Kristus, sebagaimana kambing dipisahkannya dari domba-dombanya. Sungguh betapa susah hati Yesus Kristus sebelum baptisan yang harus diterimanya belum berlangsung. Markus 10:38. Baptisannya itu adalah penderitaan, sengsara, penyaliban, bahkan kematian yang dialaminya. Bandingkan Roma 6:4. Yesus sudah menunggu berlangsungnya pembaptisan. Yesus susah menunggu berlangsungnya pembaptisan kepadanya, yakni pemenuhan misinya sebagai domba yang memikul dosa dunia atau menjadi domba penghapus dosa dunia dan domba kurban keselamatan. Pemenuhan misinya itu adalah pemenuhan panggilannya sebagai Raja Damai yang membawa damai di bumi dan membuat nyata siapa manusia yang berkenan kepadanya dan siapa yang tidak berkenan kepadanya. Supaya menjadi nyata siapa yang mempertentangkan damai yang dibawanya sehingga timbul pertentangan di tengah masyarakat, di tengah kaum beragama, dan bahkan di tengah-tengah keluarga. Yesus telah menerima baptisannya, yakni kematian dan kebangkitannya. Yang mengikut dia akan mengikut Yesus Kristus dalam sengsara, kematian dan kebangkitannya itu. Dia bisa saja dibenci oleh saudaranya, ayah atau ibunya, atau oleh orang-orang yang tidak mengikut Yesus Kristus. Iman dan kesetiaan Anda diuji, apakah dia mau bertahan mengikut Yesus Kristus secara total, sehingga dia terhitung sebagai orang yang akan menerima hadiah kemenangan dari Kristus Yesus, sebagaimana dikatakan dalam Wahyu 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 3:12, 3:21 dan 21 ayat 7. Kiranya saudara-saudara juga kita semua menjadi orang yang akan menerima hadiah kemenangan dari Yesus Kristus karena terus hidup dalam damai Kristus. Kalau orang yang tidak mau hidup dalam damai Kristus memang bertentangan dengan kita, tetapi kita wajib tidak memusuhi mereka, bahkan akan mengasihi mereka dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman-Mu yang mengajari kami, agar kami tetap berdiam dalam damai yang Kau ajarkan, dan kalau ada pun pertentangan karena kami setia hidup dalam damai-Mu itu, Kaulah yang merubah hati mereka agar kami bisa bersama hidup bersama-sama dalam damai-Mu itu. Tuhan, kiranya kami tidak dipersalahkan kalau ada orang yang membenci kami. Kami berjanji kepada-Mu tidak akan membenci orang lain, walaupun mereka membenci kami. Ampunilah gereja-Mu yang sampai sekarang, terutama gereja Protestan yang sangat terpecah-pecah itu, bahkan denominasi-denominasi bukan mempersatukan umat, melainkan memisah-misahkan umat. Gerakkanlah dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar semua denominasi itu kembali bersatu di dalam damai-Mu, sehingga mereka bisa menjawab tantangan dunia ini yang bertentangan dengan mereka. Tuhan, lindungi negara kami, selamatkan kami dari resesi dunia yang sedang terjadi, dan kiranya mulialah nama-Mu di Indonesia demi Yesus Kristus dan kerajaan-Nya
Sempurnakan doa kami dan kami mohon kabulkanlah itu dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.